Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min azabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, surga Allah dengan hanya bermodal ibadah kita, ruku kita, sujud kita, sedekah tilawah kita nampaknya berat. Terlalu mahal surga yang Allah punya, terlalu mahal maghfirah rahmat yang Allah punya. Kalau diibaratkan ada orang gaji 1 bulan 1 juta, ingin punya rumah di Jalan Diponegoro, Pak. Ya, atau ingin punya rumah di Menteng atau di sinilah di Pesona Kayangan. Dimasukkan ke bank aja nggak lolos tuh, Pak. Diibaratkan modal yang kita punya seperti itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim yang diulang kembali oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada amal yang modalnya ringan tetapi nilainya, kompensasi yang Allah berikan dahsyat. Itu kan teori ekonomi itu. Modal sedikit tetapi meraih keuntungan yang banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Yang pertama, illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah seseorang kumpul di masjid Allah, di majlis ta'lim, di surau, ya, untuk membaca Al-Quran, mengkaji sirah nabawiyah, mengkaji akidah, fikih, syariah, dan yang lainnya yang berkaitan dengan agama kita. Allah akan berikan kompensasi yang besar. Modalnya hanya sit-in, Pak. Modalnya hanya mustami, duduk. Seperti ini, duduk modalnya, ringan. Gak lama, tadi bilangnya 45 menit, Pak. Ya, modalnya ringan, cuma duduk, taklim, tetapi kompensasi yang Allah berikan dahsyat. Yang pertama, illa hafaz alaihimul malaikah. Para malaikat berebutan, berhimpit di sekitar kita. Kalau bahasa kita, ada yang pegang tangan kita, para malaikat itu. Ada yang pegang tangan kiri kita, ada di depan kita, ada di belakang kita. Ini kalau baca penjelasan syarah Muslimnya, Pak, elok sekali itu. Ya. Jadi dalam syarah Sahih Muslimnya diibaratkan dulu para pembesar Baghdad, ya, itu kalau mereka belusukan, kalau bisa menggunakan istilah belusukan ke kampung, itu banyak rakyat yang minta bareng, minta jalan bareng. Kalau bahasa sekarang minta selfie, Pak. Ya. Berebut, atau AMB, artis masuk desa, berebut itu masyarakat minta selfie, minta foto, minta tanda tangan. Nah, para malaikat lebih dahsyat lagi, Pak. Ketika ada orang datang ke masjid Allah, duduk mendengarkan
ya, mengkaji, baca Al-Quran, duduk untuk mendengarkan tausiah, itu para malaikat lebih dahsyat ketimbang mereka yang minta selfie dengan para artis, yang minta selfie dengan para malaikat, minta selfie dengan para pejabat dan seterusnya. Para malaikat berebutan, berhimpit. Illa hafaz alaihimul malaika. Ngapain? Berdoa mereka. Kalau kata orang Betawi, lu doa, gue yang aminin. Nah itu illa hafaz alaihimul malaika. Ini waktu mustajabah, waktu diijabahnya doa. Kompensasi yang Allah berikan ketika seseorang taklim, yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, gebiar rahmat. Ya, gebiar rahmat. Imam Syafi'i ketika mensyarahkan hadis ini, boleh seseorang ketika datang ke taklim, tempat taklim, mendengarkan tausiah, itu dia melakukan kompilasi, melis masalah. Ya Rob, sekarang saya sedang taklim, sedang tausiah, kirim juga pahalanya ya Rob untuk saudara saya, orang tua saya yang sakit, untuk orang tua saya yang sudah wafat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Para malaikat lagi begini aja nih. Dan yang ketiga yang paling dahsyat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan kita di hadapan para makhluk Allah yang lain, di hadapan para malaikatnya. Kalau Allah yang membanggakan makhluknya tidak pernah meleset, pasti melesat. Kalau dibanggakan oleh makhluk banyak melesetnya, Pak. Hari ini dijadikan calon, besok dijadikan TSK. Ya, banyak melesetnya. Tapi kalau Allah yang membanggakan kita nggak pernah meleset, Pak. Melesat terus. Apalagi seorang muslim. Dalam riwayat Muslim ada seorang pemuda yu'ta bitis'in wa tis'ina sijillan. Kata Rasulullah, ada anak muda pada hari kiamat dihadapkan kepadanya 99 catatan amal. Ketika dibuka satu persatu, semuanya nilainya merah semuanya, Pak. Ya, nilainya DE. Enggak lulus, merah semuanya. Ini saya pasti ahli neraka ini. Tertunduk malu pemuda tersebut. Lalu kata Allah, aku punya satu sijil lagi. Aku punya satu buku Anda lagi. Andaikan satu buku ini lebih baik, lebih berat ketimbang 99 buku, walaupun buruk, kamu ahli surga. Si pemuda itu gak mau nengok dia. Mana cerita satu buku lebih berat ketimbang 99 buku. Mana cerita 1 kilo lebih berat ketimbang 99 kilo. Mana cerita 1 liter lebih berat ketimbang 99 liter. Namun ternyata buku yang ke-100 itu, yang menggenapkan dari 99, ketika ditimbang yang satu buku ini ternyata lebih berat, Pak. Kalau bahasa Sundanya nggak gejelub, Pak. Lebih berat yang satu buku ini. Si pemuda ini kaget. Mahadza sijil ya Rabb. Buku apa itu? Kok satu lebih berat ketimbang 99? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza syahadatuka anta. Ini adalah syahadatmu. Ini adalah syahadatmu, Pak. Jadi syahadat yang kita punya, akidah yang kita punya dahsyat sekali itu, Pak. Ya, karena itu jangan berantem sesama muslim, Pak. Ketika syahadatnya sama, ya nggak usah berantem. Lawang kita ini satu rumah lain kamar, 756 AM, 720 AM, 95,5 FM, 107,0 FM, satu rumah lain kamar. Repot kalau satu rumah tidur cuma menggunakan satu kamar. Nggak mungkin menantu sama mertua satu kamar, nggak mungkin. Gunakan kamar yang lain. Nah, bagaimana dengan Syiah? Apakah dia satu rumah lain kamar? Atau jangan-jangan beda rumah, atau jangan-jangan lain komplek, Pak. Kita mulai dari sini, Pak. Ini temanya request dari DKM Masjid nih, Pak. Sebetulnya banyak foto yang ingin saya tampilkan, namun foto yang saya punya ini menyangkut 3 tokoh, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini MUI akan memanggil 2 tokoh, yang satu tokoh karena dia sudah mengaku Syiah, ya, jadi tidak akan dipanggil lagi karena sudah jelas. Yang 2 ini masih belum jelas, ya. Satu waktu dia menolak, tapi geliat prakteknya
terindikasi dia Syiah. Saya belum berani mendahului MUI Pak ya, belum berani mendahului MUI. Nanti kalau yang satu semua bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini pasti tahu ya. Sudah ada 2,5 juta ya, yang Syiahnya itu Syiah bayin Pak, Syiahnya Syiah yang jelas di Indonesia ini 2,5 juta ya. Ini saya tidak tahu masjid ini sudah punya buku yang dari MUI belum tuh, Islam Syiah sesat yang kecil itu Pak ya, punya ya, sudah dibagi-bagikan. Di situ ada lembaga, ada nama-nama orang dan seterusnya, ada lembaga pendidikan, ada lembaga penerbitan ya. Nah, kita akan bahas mulai dari akarnya Pak ya, mulai dari akarnya, dari sehingga kita membaca Syiah itu komprehensif, karena tidak semua Syiah sesat, ada Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah, namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, siapa tokohnya? Di antaranya Syekh Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf Pak ya, pengarang tafsir Al-Kasyaf. Beliau mengatakan, saya tidak pernah mengenal hadis Ghadir Khum. Apa itu hadis Ghadir Khum? Nanti kita bahas Pak ya. Seperti tidak semua Ahlus Sunnah wal Jamaah juga baik Pak ya, begitu. Jadi kita membacanya lebih komprehensif. Baik, ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai dari kewajiban mencintai Ahlul Bait ya. Mencintai Ahlul Bait itu hukumnya wajib. Jangan karena kebencian kita kepada Syiah ya, kita talak 3 itu Fatimah, kita talak 3 Ali bin Abi Thalib, kita talak 3 Hasan Husain dan seterusnya. Enggak boleh. Kita wajib mencintai Fatimah, wajib mencintai Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Banyak hadis yang sahih ya, yang menjelaskan tentang kewajiban mencintai Ahlul Bait. Di antaranya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Tirmidzi ada, Hakim ada, bahkan disahihkan oleh Albani. Apa? Al-Hasanu wal Husain sayyidu syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda ahli surga. Hadisnya sahih Pak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam hadis yang lain, Hasan dariku, Husain dari Ali. Ya, dalam hadis yang lain, Al-Hasan wal Husain huma ibni. Hasan dan Husain keduanya adalah putraku. Yang kita tahu keduanya kan cucu Rasul, tapi di sini Rasul bilangnya putra. Kenapa? Satu waktu Fatimah enggak punya susu, Pak. Tidak punya susu di rumah. Lalu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Apa kata Rasulullah? Kok Ali tidak tahu kamu kesini? Kalau aku tanya dulu ke Ali, aku khawatir menyinggung dia. Tidak punya susu wahai Rasulullah. Lalu di pangkunya Hasan dan Husain, lalu keduanya apa istilahnya, mengenyot Pak jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan mukjizat Rasul itu Pak ya. Mukjizat Rasul. Jadi Hasan dan Husain itu minum susu dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, ada dalam Bukhari Pak. Banyak hadis yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering main kuda-kudaan itu dengan Hasan. Ya. Kata Rasulullah, "Ya Rabb, ana uhibbuhu." Aku sangat mencintai Hasan. Fa'ahibbahu, karena itu cintailah Hasan. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan, fa'ahibba man yuhibbuhu, cintailah orang yang mencintai Hasan. Ya, jadi jangan karena kebencian kita kepada Syiah kita talak 3 itu Pak, enggak boleh. Karena mencintai Ahlul Bait hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ceramah ya, taklim tidak begitu jauh dari Madinah, biasanya mengajak Hasan. Ya, biasanya mengajak Hasan. Sesekali Rasulullah melihat wajahnya kepada jamaah, sesekali melihat Hasan. Itu para jamaah sulit membedakan antara wajah Rasul dengan wajah Hasan, paling mirip itu Pak. Ya, paling mirip. Kemudian hadis yang lain, hadis Zaid ibnu Arqam. Ya, beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW, ini hadis Ghadir Khum Pak ya,
Satu-satunya hadis Ghadir Khum yang sahih hanya ini, yang dimiliki oleh Syiah, yang lain tidak sahih. Apa kata Zaid bin Arqam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada, lalu Rasulullah naik ke atas tanah yang agak tinggi, yang banyak airnya di situ, di depannya banyak airnya. Kalau sekarang itu Ghadir Khum itu tempat rest area Madinah Mekah yang sering dipakai istirahat jamaah haji Indonesia, Pak. Di situ ada bakar ikan yang enak itu. Nah, itu namanya Ghadir Khum. Ya, itu Ghadir Khum. Karena airnya baik, airnya banyak di situ. Kata Zaid bin Arqam, Rasulullah naik ke tempat yang agak tinggi, lalu mewasiatkan kepada kami dua wasiat. Yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian Al-Quran. Jagalah, jagalah. Ihfadhuhu, ihfadhuhu, ihfadhuhu. Pegang Al-Quran, jaga Al-Quran, jaga Al-Quran. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku peringatkan kalian, aku titipkan kalian ahlul baitku, ahlul baitku, ahlul baitku. Jadi mencintai ahlul bait itu termasuk salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, timbul pertanyaan selanjutnya, apakah ahlul bait hanya Fatimah? Hanya Ali dan keturunannya? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya keturunan hanya dari Fatimah, Pak. Ruqayyah punya putra dari Utsman bin Affan satu, namanya Abdullah, wafat umur 2 tahun. Ummi Kulthum, ya, istri keduanya Utsman bin Affan setelah wafatnya Ruqayyah, tidak punya putra. Ya, tidak punya putra. Nah, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya Hasan dan Husain. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melanjutkan generasinya. Namun, apakah yang dimaksud dengan ahlul bait hanya Fatimah, hanya Ali dan keturunannya? Ya. Dalam Tirmidzi hadis nomor 3205, Pak, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan surat Al-Ahzab ayat 33. Kalau ngaji dengan saya enaknya buka mushaf, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Hei para istri Rasul, tetaplah di rumah, jangan bersolek seperti bersoleknya para wanita jahiliyah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian melakukan itu, maka Allah akan membersihkan seluruh dosa kalian, hei para ahlul bait. Berarti para istri Rasul termasuk ahlul bait, Pak. Ummi Salamah, Aisyah, Hafsah, Ummu Sauda, Maria Al-Qibtiyah, semuanya ahlul bait berdasarkan Al-Ahzab ayat 33. Namun setelah surat ini turun, Rasul, mohon maaf, ketika itu sedang gilir di rumahnya Ummi Salamah. Ya. Di pagi hari Rasulullah SAW memanggil Fatimah, hei Fatimah, hei Ali, hei Hasan dan Husain, kemarilah. Rasulullah bawa selimut besar, Pak. Ya, bawa selimut besar. Fatimah lalu merangkul Rasulullah, Hasan dirangkul oleh Rasulullah, Husain pun dirangkul oleh Rasulullah. Lalu keempatnya dirangkul oleh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib datang di belakang. Ali, yuk masuk. Ketiganya, keempatnya diselimuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Rabb, hadza ahlu baiti." Keempatnya ini adalah keluargaku, ahlul baitku. Aku sangat mencintai mereka. Bersihkanlah mereka seperti engkau bersabda dalam Al-Ahzab tadi. Oh, berarti yang dimaksud ahlul bait hanya 4 orang nih, Pak.
Kan Rasulullah sedang gilir di rumahnya Ummi Salamah. Tiba-tiba ketika Rasulullah merangkul, menyelimuti 4 orang itu, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Tiba-tiba Ummi Salamah keluar dari rumah. Wahai Rasulullah, bolehkah aku masuk? Apakah aku bagian dari ke-4 orang itu? Apakah aku bagian dari Ahlul Bait itu? Maukah engkau merangkulku? Kata Ummi Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La anti hunak. Tidak, kamu tetap di situ. Enggak boleh masuk selimutku. Hadisnya sahih ini, Pak. Hadis Tirmidzi nomor 3205. Kalau orang hanya menggunakan hadis itu, yang dimaksud Ahlul Bait hanya Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Buktinya istri Rasul Ummi Salamah enggak boleh, istilahnya Ahlul Kisai, Pak. Ini nggak boleh dulu keluar nih, Pak, ya. Jangan sampai saya disebut Syiah nih. Ya. Ummi Salamah, Rasul boleh enggak aku masuk ke dalam selimut itu sehingga aku bagian dari Ahlul Baitmu? Apa kata Rasulullah? La anti hunak. Jangan, kamu tetap di situ. Kamu mendapat banyak kebaikan. Tapi Rasulullah menolak Ummi Salamah tuh, Pak. Kalau menolak Ummi Salamah berarti menolak Aisyah, berarti menolak Zainab, berarti menolak Ummi Saudah dan istri-istri Rasul yang lain, juga menolak Hafsah dan istri-istri yang lain. Hadisnya sahih, Pak, riwayat Tirmidzi. Dalam Albani pun ada itu. Ya, dalam Albani pun ada dalam silsilah ahadits as-sahihah. Dalam silsilah hadis yang sahih, dan ini hadisnya sahih. Bagaimana kita memaknai itu? Ternyata keluarga Rasul, istri Rasul tidak termasuk. Kalau hanya baca hadis Tirmidzi, enggak termasuk Ahlul Bait tuh, Pak. Apakah benar seperti itu? Apa jawaban kita? Pertama, Al-Ahzab ayat 33 yang tadi itu, Pak. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Ini ayat 33 surat Al-Ahzab jelas, Pak. Wa qarna fi buyutikunna, hai para istri Rasul, tetaplah kalian di rumah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Istri Rasul ahlal bait, jelas. Lebih tinggi mana? Hadis dengan Quran? Oh, jelas lebih tinggi Quran. Artinya istri Rasul direkomendasikan ahlul bait oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Syiah. Tetapi kan di situ innama yuridullahu liyudhiba ankum. Kenapa tidak ankunna? Ya kan? Jadi nomina derivatif atau kata ganti perempuan banyak, ya, kata ganti kedua perempuan banyak yang polar itu harusnya ankunna wa qarna fi buyutikunna. Kalimat selanjutnya innama yuridullahu liyudhiba ankum. Bukan innama yuridullah liyudhiba ankunna. Sesungguhnya Allah ingin membersihkan dosa-dosa kalian, hei para laki-laki Ahlul Bait. Dijawab oleh kita, Pak. Kita nih kalau salam, saya salam nih. Di sini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Yang diajarkan Rasul salamnya apa? Apakah assalamualaikum wa alaikumsalam? Kan tidak, Pak. Kan tetap saja assalamualaikum mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi kata angkum itu lebih luas, ausa, lebih luas. Nah, kita jawab istri Rasul termasuk bagian Ahlul Bait. Timbul pertanyaan, kenapa Ummi Salamah enggak boleh masuk selimut? Enggak dirangkul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Ya. Jawaban yang kedua, hadis Zaid bin Arqam dalam riwayat Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian dua hal, Al-Quran dan Ahlul Bait. Ada sahabat namanya Husain, pakai sod, Pak, ya, bukan pakai sin. Husain, aku titipkan, aku peringatkan kepada kalian Ahlul Baitku. Ada sahabat Husain bertanya, Zaid,
Rasul ngasih tahu enggak siapa itu ahlul bait? Kata Zaid bin Arqam, pertama orang yang tidak menerima sodako. Jadi kalau ada orang mengaku ahlul bait tapi minta sodako, itu dipertanyakan tuh Pak. Ya, itu dipertanyakan. Satu waktu Hasan dan Husain itu dikasih susu Pak ya, dikasih susu sama orang yang nggak dikenal. Habis minum apa kamu? Aku dikasih susu sedekah dari si A katanya. Itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangannya dimasukkan ke tenggorokan Pak, dikeluarkan kembali. Ya, nggak boleh itu. Lalu yang kedua siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Arqam. Jadi istri Rasul dalam hadis riwayat Muslim ditegaskan kembali termasuk ahlul bait. Cuma pertanyaan kita, kenapa Ummi Salamah enggak boleh, enggak dirangkul, tidak boleh masuk selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban fikihnya, Pak, karena ada Ali bin Abi Thalib di situ. Ya. Jawabannya karena ada Ali bin Abi Thalib di situ. Enggak boleh Ummi Salamah satu selimut dengan Ali bin Abi Thalib. Itu jawaban fikih itu, Pak. Cari coba. Ummi Salamah dengan Ali bin Abi Thalib non mahram, Pak. Cari pendapat fatwa mazhab yang 4 yang membolehkan. Nggak ada tuh Pak ya, nggak ada itu ya. Jadi keduanya batal wudhu tuh Pak kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu nggak boleh. Jadi bukan Ummi Salamah ditolak bukan karena dia ahlul bait, karena ada etika kenabian di situ, nggak boleh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika Ruqayyah, ketika Ummi Kulthum meninggal, yang memandikannya ya itu bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun keduanya putri Rasul. Ketika anak perempuan meninggal, bapaknya nggak boleh memandikan. Siapa? Ibunya dan suaminya. Ketika ibu kita meninggal, anak laki-laki nggak boleh memandikan, Pak. Ada suaminya atau ada perempuan yang lain. Bahkan ketika Ummi Kulsum meninggal, ya ketika jasadnya mau dimasukkan ke liang lahat, satu orang sudah turun, yaitu suaminya Utsman bin Affan. Rasul butuh satu orang lagi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang tadi malam ya tidak satu selimut dengan istrinya? Pak, maksud saya Pak ya, siapa yang tadi malam di antara kalian tidak satu selimut dengan istrinya, tidak berhubungan badan dengan istrinya? Itu para sahabat tertunduk semuanya itu Pak, malu itu Pak ya, malu semua tertunduk. Lalu ada sahabat namanya Abu Talhah, saya wahai Rasulullah, tadi malam saya tidak berhubungan dengan istri, kamu turun ke bawah ya. Begitu Rasulullah SAW mencintai ahlul baitnya ya. Baik, bahkan kalau kita baca Sahih Bukhari, semua umat Nabi yang beriman layak disebut Habib. Kita terkadang sebutan Habib untuk si A, si B, si C, si D ya. Rasulullah satu waktu pengajian datang agak telat Pak. Kata Rasulullah, aina ahbabi, aina ahbabi, mana para kekasihku, mana para habaib, mana para kekasihku? Para sahabat kaget. Anahnu ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini para kekasihmu? La, fa antumul ashabi, kalian itu semuanya adalah sahabatku. Idzan manhum ahbabuk, siapa para kekasihmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang hidupnya jauh dari masaku tapi beriman kepadaku. Itu Habib Pak. Jadi boleh kita sebut Habib Nur Hamzah ini, mohon maaf Pak ya. Ya, Habib Wahyu nih Pak. Allahu Akbar. Ya. Habib itu apa? Kekasih, orang yang punya cinta. Bahkan dalam hadis yang lain, keturunanku tidak boleh membanggakan karena dia keturunanku. Jadi bukan untuk disombongkan Pak. Saya ketika di Kairo, dosen kami profesor hadis itu 3 minggu nggak masuk karena sakit. Lalu kami berkunjung ke rumahnya. Rumahnya dindingnya nggak kelihatan Pak, karena isinya buku semuanya itu.
buku di ruang tamu agak berserakan. Kita diizinkan masuk ya oleh putranya. Lalu kita dapati silsilah keturunan beliau. Ternyata beliau keturunan ke-70 sekian, Pak, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita baca itu tanpa izin beliau. Ketika ia masuk ya menemui kami, diambilnya buku itu dan wajahnya merah, Pak. Seperti orang malu, Pak. Harusnya seperti itu tuh, Pak. Bukan disombongkan, bukan untuk ditampilkan, Pak. Ya, orang yang membanggakan keturunannya, saya anak ini, nggak ada bedanya dengan orang jahiliyah. Nah, disinilah perbedaan persepsi antara ahlus sunnah dengan ahlus syiah. Kalau ahlus sunnah makna ahlul bait luas, Pak. Umar bin Khattab ahlul bait, Abu Bakar Siddiq ahlul bait, Utsman bin Affan ahlul bait, istri Rasul apalagi ahlul bait. Tidak terlokalisir pada Fatimah, Hasan, Husain dan Ali bin Abi Thalib beserta keturunan keduanya. Ya. Nah, ini perbedaan fundamental, ya salah satu perbedaan fundamental antara Sunni dengan Syiah. Baik, kapan Syiah itu muncul, Pak? Dalam Al-Quran tadi surat yang dibaca salah satu kata dalam Al-Quran yang menggunakan kata Syiah. Syiah itu artinya golongan. Dalam Al-Quran kata Syiah terulang 12 kali. Sehingga Syiah Iran, Syiah Itsna Asyar, Syiah 12 mengklaim. Itu buktinya dalam Quran kata Syiah diulang 12 kali. Berarti yang benar memang Syiah kami katanya. Dalam Quran saja kata Syiah terulang 12 kali. Itu Syiah Imamiyah itu, Pak. Nah, Syiah itu ya, itu embrionya terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Beda ini, ya, dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal yang harus kalian segerakan. Masuk waktu azan, cepat kau ke masjid. Ada pemuda yang soleh meminta anak perempuanmu, cepat kau berikan. Lalu yang ketiga, jika ada jenazah di rumahmu, cepat kau kuburkan. Tapi tidak terjadi dengan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang berhak mengimami jasad Rasul? Yang berhak mengimami jasad Rasul adalah kepala negara, adalah kepala pemerintahan. Ini warga DKI repot nih kalau meninggal, imamnya siapa? Kalau dalam pemikiran Islam, orang nomor 1 di situ tuh, Pak. Jadi satu-satunya fatwa ulama yang membolehkan non muslim jadi kepala negara, kepala pemerintahan atau jadi gubernur hanya Ibnu Taimiyah, Pak. Ya, hanya Ibnu Taimiyah. Sisanya nggak boleh. Ibnu Taimiyah boleh ketika tidak ada pemimpin muslim yang cakap, yang adil, yang jujur. Nah, itu boleh pemimpin non muslim. Ya. Satu waktu saya diundang ke Pemda Jabar, Pak. Lalu gubernur bilang, Ustaz, ini gedung sate ini dibangun udah ratusan tahun oleh Belanda, nggak pakai cakar ayam, Ustaz, tapi nggak roboh. Angin sebesar apapun nggak roboh. Padahal Belanda nggak sholat, nggak zakat, nggak haji, nggak baca Quran. Sekarang banyak gedung kontraktornya muslim, hajinya berkali-kali, banyak yang roboh, Pak. Artinya apa? Kita betul pemimpin harus muslim, tapi harus diisi keislamannya, Pak. Kejujurannya, kecakapannya. Jangan kita melulu menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah, banyak rukhsahnya, Pak. Kan begitu. Jadi hanya Ibnu Taimiyah tuh, Pak, ya. Termasuk Istana Bogor, Pak, nggak pakai cakar ayam tuh, Pak, tuh. Dibuat oleh Belanda, nggak pernah tahajud, nggak pernah ikut tausiah dan seterusnya, nggak goyang tuh, Pak. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin, dikuburkan Rabu. Yang berhak mengimami adalah kepala negara. Permasalahannya, Rasul mewasiatkan nggak? Siapa kepala negara setelah aku? Kalau sebagai nabi tidak ada. Ya. Maka
apa itu, wa khataman nabiyyin dalam surat Al-Ahzab. Rasul itu adalah nabi terakhir, ditutup ya. Apakah Rasul mewasiatkan si A si B jadi kepala negara atau tidak? Nah, banyak sahabat yang kumpul di Bani Thaqifah. Di jasad Rasul siapa yang mengimami? Yang berhak mengimami adalah kepala negara. Ya, adalah kepala negara. Akhirnya para sahabat berkumpul di Bani Thaqifah. Ya, singkat cerita Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah, Pak. Ya. Nah, setelah Abu Bakar terpilih, baru jasad Rasul bisa disolatkan, Pak. Ya. Nah, dari situ pintu masuknya. Namun, nah ini banyak, tidak sedikit orang-orang yang tidak mengakui Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Alasannya Rasulullah di Ghadir Khum sempat berwasiat yang berhak menjadi imam kepala negara adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini bukunya diterjemahkan oleh CEO Mizan, Pak. Ya. Kenal semua namanya, Pak. Haidar Bagir. Ya, Haidar Bagir. Ya. Itu diterjemahkan oleh dia, hadis Ghadir Khum tebal tuh, Pak. Ya. Itu buku-buku Syiah rata-rata diterjemahkan atau diterbitkan oleh ICC, Islamic Cultural Center, Pak. Pinggir Republika itu. Ada buku yang terbaru, Syiah, ajaran historis dan ajarannya. Yang nulis Ja'far Subhani. Itu nggak usah dibaca, Pak. Seperti nggak usah ditonton film hijab gitu. Ya. Itu buku terbaru. Itu apa, diksinya, pemaparannya cukup baik, Pak ya. Jadi kalau tidak punya pegangan agak repot itu. Ya. Banyak kalangan yang menolak Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Masalahnya Rasul pernah berwasiat kok di Ghadir Khum. Apa wasiatnya? Ana maulal mu'minin, ya, wa aliyun maulahu ba'di. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal madinah falyati min babiha. Aku adalah tuannya umat Islam dan Ali adalah tuan kalian sepeninggal aku. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Mau masuk kota, masuklah lewat pintunya. Dan Ali adalah pemimpin setelah aku. Ini potongan yang pertama hadisnya sahih, Pak ya. Aku kotanya ilmu, sahih tapi bukan dalam Kutubus Sittah, ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini sedikit mengurutkan dahi nih, Pak ya. Ini di UI, di S2, mata kuliah ini 2 semester nih, Pak. Ya, saya harus menyampaikan dalam waktu 45 menit. Di UI ada mata kuliah pemikiran politik Sunni dan Syiah. Sunni 1 semester, Syiah 1 semester. Jadi di sini Sunni 22 menit setengah, Pak ya. Syiah 22 menit setengah nih, Pak ya. Nah, potongan yang pertama sahih itu, Pak, dalam Ibnu Khuzaimah. Ya, bahkan As-Suyuti mengatakan sahih. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Mau masuk kota, masuklah lewat pintunya. Tapi potongan yang kedua, dan Ali adalah khalifah, pemimpin imam setelah aku. Jangankan yang dhaif, Pak, hadis palsunya pun nggak ada. Hadis palsunya pun nggak ada. Nah, sebagian kalangan tidak mengakui Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah karena wasiat Ghadir Khum ini disahihkan oleh ulama Syiah. Ya, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Saya pernah diundang dalam konferensi Islam tuh, Pak ya, di Teheran. Ketika tiba, saya ingin ke toilet. Toilet pertama itu kesetnya Abu Bakar Siddiq, Pak. Toilet yang kedua kesetnya itu Umar bin Khattab. Toilet ketiga Utsman bin Affan. Lalu saya ganti itu keset ya. Saya datang ke bisnis center, saya beli keset bintang David aja tuh, Pak. Kata kawan, Mutahari nggak takut? Alah haula aja dah. Allahu Akbar. Karena memang jualan mereka apa? Takfir sahabah, mengkafirkan para
sahabat. Jualan mereka itu Pak. Ya. Untuk membedakan dengan yang lain. Itu alasan pertama. Kenapa mereka tidak membaiat Abu Bakar Siddiq? Karena Rasul mewasiatkan Ali sebagai khalifah, kata mereka. Nah, kita nanti akan cek pakai timbangan ilmu hadis, Pak. Apakah hadis itu sahih atau enggak? Oh, sudah jam 6 nih. Baik, alasan yang kedua, Ali pun tidak membaiat Abu Bakar Siddiq. Benar tidak? Benar. Cek Bapak ya, entah itu di Google di apa. Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar Siddiq selama 6 bulan. Dalam Ibnu Katsir, ya. Dalam surah Ibnu Hisham, ya. Dalam Tabari, ya. Dalam Tarikhul Khulafa, Bapak bisa beli di Gramedia ya, karya Imam Suyuti. Itu buku baik sekali. Ya. Tarikhul Khulafa, ya, betul. Ali 6 bulan tidak membaiat Abu Bakar Siddiq, Pak. Tidak membaiat bukan karena Abu Bakar Siddiq dijadikan TSK oleh KPK, bukan. Nah, mereka tidak membaiat Abu Bakar Siddiq karena Ali pun tidak membaiat Abu Bakar Siddiq. Jadi wajarlah, ada modelnya, ada imamnya, ada panutannya. Alasan ketiga bukan hanya Ali, Fatimah pun tidak membaiat Abu Bakar Siddiq. Benarkah? Benar, Pak. Bapak bisa beli sepulang pengajian ini buku-buku surah Nabawiyah di Gramedia atau di buku-buku yang lain. Pasti akan menemukan itu. Fatimah tidak membaiat, padahal Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita cek nih Pak ya. Kita cek keberadaan hadis Ghadir Khum. Adakah hadis Ghadir Khum? Jadi potongan pertama, kedua, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal Madinah falyati min babiha, dengan wa aliyun khalifatun min ba'di, aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Barang siapa hendak ke kota, masuklah melalui pintunya, dan Ali adalah pemimpin setelah aku. Potongan 1 dan kedua itu benar, Pak. Itu benar. Walaupun tidak disahihkan oleh Albani. Ya. Tetapi menurut timbangan ahli hadis yang lain, karena jangan sampai ini Pak, mohon maaf Pak ya, saya tidak ada maksud tertentu. Jangan sampai kita berpegangan hanya kepada satu ahli hadis. Ya, satu ahli hadis betul, beliau ahli hadis betul. Tapi kita menggunakan compare yang lain. Kita menggunakan perbandingan yang lain, para ulama yang lain. Umar Hashim diantaranya, mantan rektor Al-Azhar, mengatakan hadis Ghadir Khum potongan kedua sahih. Benar. Cuma potongan ketiganya, jangankan yang dhaif, yang palsunya pun nggak ada Pak. Nggak ada itu. Jadi dibuat-buat. Itu dijawab, tidak ada wasiat Ghadir Khum. Tapi kan Rasul pernah wasiat di Ghadir Khum, benar, tapi bukan hadis ini, hadis yang pertama tuh Pak. Aku wasiatkan kepada kalian 2 hal, salat dan Al-Quran dan Ahlul Bait. Sisanya tidak ada hadis Ghadir Khum yang sahih. Ya. Yang ada yang salah. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, benarkah Ali tidak membaiat Abu Bakar Siddiq? Benar. Tapi harus ada pertanyaan kritis selanjutnya. Ali tidak membaiat, tidak mau, atau nggak ada waktu. Ya. Orang kan tidak membaiat bukan berarti menolak, Pak. Betul tidak? Ya, belum tentu menolak. Jadi selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dikuburkan, ya, karena yang menguburkan Rasul tidak banyak, Pak ya. Itu Ali tidak ikut rapat di Bani Thaqifah karena memang Ali mengurusi jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas Rasul dikuburkan, itu Ali bin Abi Thalib berangkat kemana? Ke Yaman. Ngapain ke Yaman? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, banyak profesi, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, Pak. Ketika Nabi sakit itu banyak, jadi ada profesi baru mengaku sebagai nabi. Karena income yang menjadi nabi banyak, besar sekali. Barang siapa bersedekah kepadaku 40 unta, maka Allah akan memberikan kepadanya 40 surga. Itu kalau orang yang enggak kuat iman, kemakan tuh Pak. Di antaranya Musailamah
al-kazzab. Nah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat karena fokus kepada kesehatan Rasul tidak sempat ini, ya, tidak sempat menangani Musailamah al-Kazzab. Ketika Rasulullah SAW wafat, selesai dikuburkan, para sahabat, wah, ini jangan-jangan kaum muslimin sekarang ini mau ngejar saya, ini mau nangkap saya ini, ya, karena sudah kelihatan Bareskrim sudah kelihatan di rumah ini. Kalau bahasa kita sekarang udah kelihatan ini, borgolnya udah kelihatan, udah siap ini. Akhirnya kabur dia kemana? Ke Yaman. Di Yaman dapat suaka, ya, dari Raja Yaman Barat, Pak. Kalau sekarang pembagiannya Yaman Utara, Yaman Selatan. Zaman Rasul pembagiannya Yaman Timur, Yaman Barat. Di Yaman Barat dia dapat suaka, bahkan dinikahkan dengan putrinya. Apa maharnya? Boleh meninggalkan sholat asar 3 bulan berturut-turut. Oh, Nabi, Pak, dia punya syariat, dia punya hukum, Pak. Aku nikahi Anda dengan mahar seluruh penduduk Yaman boleh meninggalkan sholat asar 3 bulan berturut-turut. Nabi dia punya produk hukum dia. Nah, Ali berangkat ke Yaman, ngapain? Membasmi Musailamah al-Kazzab. Berangkat dengan siapa? Dengan Wahsy, Pak. Siapa itu Wahsy? Orang yang membunuh Hamzah, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy itu setelah membunuh Hamzah, itu malamnya itu penuh dengan kegalauan, Pak, kesedihan, merasa bersalah yang luar biasa. Kesedihan itu, kegalauan itu menghantarnya dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk Islam. Di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul, Wahsy, mohon maaf ya, walaupun kamu sudah masuk Islam, saya nggak bisa nengok kamu punya wajah. Ya. Apa perasaan kita itu, Pak, ketika sudah masuk Islam, tapi Rasul nggak mau ngelihat wajah kita. Ibu saja ya dengan suaminya itu, kalau nggak pernah ditengok wajahnya oleh suaminya, gimana perasaannya? Sama juga seorang suami, ya, nggak pernah ditengok wajahnya oleh istrinya. Itu luar biasa itu, Pak. Konfliknya konflik tingkat tinggi itu. Ya. Nah, Wahsy itu, bagaimana aku menjadi seorang Muslim? Rasul saja nggak mau melihat wajahku. Sampai Rasul wafat, Rasul nggak mau melihat wajah Wahsy, walaupun keislamannya diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diajak oleh Wahsy, kalau bahasa kita sekarang, Wahsy, kita ke Yaman yuk, ngapain? Ada proyek. Proyek apa? Bunuh Musailamah al-Kazzab. Itu Wahsy senangnya luar biasa, Pak. Kata Wahsy, mungkin dari sini Allah bisa mempertemukan saya dengan Rasul dalam mimpi, sehingga Rasul bisa melihat wajah saya. Mau tuh, Pak, proyek ngebunuh orang. Bukan ISIS nih, Pak, ya. Bukan ISIS ya. Berangkat ke Yaman. Di Yaman, atas izin Allah, Musailamah al-Kazzab bisa ditumpas, yang membunuhnya Wahsy. Namun Musailamah al-Kazzab ini begitu kuat, sudah di brainwash penduduk Yaman, sehingga butuh waktu, tidak langsung pulang ke Madinah. 6 bulan Ali tinggal di Yaman. Terdengar berita dari Madinah, tidak sedikit masyarakat Madinah yang tidak membaiat Abu Bakar Siddiq karena Ali tidak membaiat. Informasinya datang terlambat tuh, Pak. Kenapa? Dulu nggak ada WA, nggak ada SMS, ya, komunikasinya terbatas. Iya nih ya, waktunya nggak bisa ditahan dulu waktunya nih ya. Akhirnya Ali pulang tuh, Pak. Sebentar dikit lagi, Pak, ya. Ali pulang. Ya, singkat cerita, Ali pulang tidak langsung ke Masjid Nabawi. Di mana? Ali transit dulu di Masjid Quba. Masjid yang pertama dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba di Quba persis waktu subuh. Nah, setibanya di Masjid Quba, ada yang pertama kali menemui Ali adalah Abdullah bin Saba. Ini the founding father of Syiah tuh, Pak. Abdullah bin Saba. Jadi kalau membaca buku Syiah, Abdullah bin Saba katanya fiktif. No. Ya. Itu bukan fiktif, Pak. Ada orangnya. Yang pertama kali menemui Ali adalah Abdullah bin Saba. Kata Ali, Abdullah, tolong beri berita gembira, ya,
tolong sampaikan, bewarakan kepada Muslim Madinah, nanti zuhur sholat di Masjid Nabawi seluruhnya. Aku akan membaiat Abu Bakar Siddiq. Oh iya, aku sampaikan. Namun dibawa berita oleh Abdullah bin Sabah, dia datang door to door ke rumah umat Islam. Apa bilangnya? Ali sudah sampai di Madinah, namun transit dulu di Masjid Quba. Ya, berilah kesempatan kepada Ali untuk istirahat balang 2 atau 3 hari, Pak. Bohong nih Abdullah bin Sabah. Ya. Ketika sholat zuhur, banyak kaum muslimin yang tidak hadir, Pak. Ya, padahal Ali ingin membaiat Abu Bakar Siddiq. Ketika sholat zuhur, selesai sholat zuhur, Ali bilang apa? Bayatu mundzul an Abu Bakar Siddiq khalifatan. Mulai sekarang aku baiat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Yang tidak hadir itulah di kemudian hari disebut dengan Syiah. Nah dari situ Pak historisnya Pak ya. Yang tidak hadir itulah di kemudian hari disebut dengan Syiah. Sisanya nanti kita perluas dalam tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, langsung saja dilanjutkan dengan tanya jawab dari jamaah. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya membaca judul ceramah Ustadz ini, Indonesia Darurat Syiah. Apa yang dimaksudkan itu? Apa memang Syiah ini sudah bahaya sekali di Indonesia? Karena itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang menganggap Syiah, khususnya Syiah Iran, itu sama seperti yang lain, Pak. Sama seperti NU dan Muhammadiyah. Perbedaannya adalah perbedaan fikih. Kunut, tidak kunut. Setelah sholat zikirnya dijaharkan atau tidak dijaharkan. Itu kan masih satu rumah lain kamar, Pak. Orang menganggap Syiah sesat hanya Syiah Gullat. Syiah Iran, Syiah 12 tidak. Dan tidak sedikit orang yang punya pandangan seperti itu. Sehingga banyak orang belajar ke KUM. Ke KUM itu Iran, mohon maaf Pak ya, sebenarnya mengatakan pasti Syiah kalau ke KUM. Tapi kalau ke Teheran itu indikasinya 80%. Tapi kalau KUM 100% Pak. Nah kalau, mohon maaf Pak ya, kalau orang punya berpandangan Syiah 12, Syiah Itsna Asyar, Syiah Iran tidak sesat, ya, berarti Indonesia sudah tersyiahkan, Pak. Apa alasan kita Syiah 12, Syiah Itsna Asyar, Ayatullah Khomeini itu tidak sesat? Nah ini Pak, Ayatullah Khomeini beliau menulis buku Al-Hukumatul Islamiyah. Al-Hukumatul Islamiyah, halaman 51. Ya, itu bisa beli versi bahasa Inggrisnya di Amazon Pak ya. Di Gramedia belum masuk. Al-Hukumatul Islamiyah, kearifan Islam. Ya, Islamic Wisdom Pak. Itu versi bahasa Inggrisnya ada, bisa dibeli di Amazon. Halaman 51. Ayatullah Khomeini beliau mengatakan, "Inna li'immatana maqam la yablughuhul anbiya'u hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya para imam-imam kami memiliki level yang jangankan para rasul, nabi saja enggak sanggup kepada level itu. Mentakdis, mensucikan imam mereka, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Ayatullah Khomeini, Pak. Nah, orang beranggapan Syiah Iran, Syiah Itsna Asyar itu hanya perbedaan fikih. Ya, bagi kami tidak. Perbedaan usul, Pak. Ya, perbedaan usul. Kalau ulama Indonesia, ustadz Indonesia menganggap Syiah Iran hanya perbedaan fikih, sudah darurat, Pak. Pak maksud kami, Pak ya, sudah sangat darurat, Pak. Coba dicek sekolah-sekolah yang ada dalam buku itu Pak ya, dalam buku MUI itu ada tambahan baiat Pak. Ya, ada tambahan baiat. Ya. Sudah 2.500.000 Pak ya.
Sudah 2.500.000, ini hasil riset Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI yang kami pimpin. Ya, 2.500.000. Kalau Zionis yang setiap hari lebaran tanggal 14 Maret ya, itu 1,5 juta, Pak. Zionis. Dia punya liqa, punya tarbiyah juga sama. Syiah pun sama, punya liqa, punya tarbiyah. Kita enggak tahu. Ya. Makanya video-video saya belum berani menampilkan karena belum lama ini, nanti waktu ke depan ya, yang tidak akan lama lagi MUI akan memanggil 2 orang itu. Saya belum berani menyebutkan namanya karena kalau disebutkan namanya pasti kenal semuanya. Ya. Biar nanti beliau memberikan keterangan. Nah, karena pengaruhnya cukup besar beliau. Nah, kan harus ada tabayun dulu, harus ada, tidak langsung dijadikan tersangka, Pak ya. Harus disidik dulu ya. Ya, ada surat pemanggilan dan seterusnya. Kami itu agar clear. Baik. Kenapa? Apakah Syiah mohon maaf merepotkan bertentangan dengan NKRI? Jawabannya ya, Pak. Jadi yang bertentangan dengan NKRI sebetulnya bukan orang menuduh misalkan Hizbut Tahrir ada khilafah Islamiyah. Syiah pun sama. Dia punya imamah. Kiblatnya kemana? Ke Iran. Ya. Jadi istilahnya nasionalisme terbatas, Pak. Ya, nasionalisme terbatas. Itu mungkin salah satunya, Pak ya. Ya, mungkin salah satunya. Oh, penjelasannya bukan seperti itu, Pak. Jadi banyak orang beranggapan yang disebut Syiah tersesat itu, yang sesat itu hanya Syiah Ghulat, Pak. Yang mengatakan bahwasannya Jibril salah alamat memberi wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menyebut Nah, ya, orang menganggap Syiah sesat itu hanya Syiah itu, hanya Syiah Ghulat, Pak. Sedangkan Syiah Itsna Asyar itu sama seperti perbedaan NU dan Muhammadiyah, yang kunut dan yang tidak kunut. Jadi mereka masih satu rumah lain kamar. Hasil riset kami di Pusat Kajian Timur Tengah kita laporkan ke MUI. Perbedaannya usul, Pak, bukan perbedaan fikih. Karena man kafara sahabah fahuwa kafir. Barang siapa mengkafirkan sahabat, kafirnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian alaikum bisunnati. Kalian hendaklah memegang sunnahku wa sunnati khulafai min ba'di, dan sunnah para sahabat setelah aku. Abu Bakar Siddiq pun bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bagian dari sahabat Rasul. Utsman bin Affan bagian dari sahabat Rasul. Di antara 4 sahabat ini juga sering terjadi perbedaan, Pak. Contoh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tidak semua sahabat Rasul bisa berjamaah di Masjid Nabawi. Ada yang berdagang ke Syam, ke Yaman, ada yang melakukan pendidikan, dakwah ke negara-negara lain. Nah, dalam kondisi itu mereka mencontoh model 4 sahabat yang sering sholat dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Tapi mereka pun sholatnya nggak seragam, Pak. Abu Bakar Siddiq, Allahu Akbar, gini Pak. At-tahiyatu lillah, tangannya seperti ini. Hamidum Majid baru di close. Umar bin Khattab, Allahu Akbar, nggak taruh di mana-mana, tangannya langsung on. At-tahiyatu lillah, Hamidum Majid baru di close. Utsman bin Affan, Allahu Akbar di bawah pusar.
Jadi kalau ada orang haji umroh tangannya taruh di bawah pusar, jangan bilang oh jangan-jangan tuh. Memang Utsman bin Affan begini nih Pak, ditaruh di bawah pusar dia, tangannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah asyhadu an la, baru ditutup dia. Ali bin Abi Thalib, Allahu Akbar, biasa seperti ini. Tangannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul asyhadu an la, baru diangkat dia. Para sahabat galau. Ini salat versi siapa yang benar? Versi KPK atau versi Mabes Polri? Ini salat versi siapa yang benar ini? Ya, sehingga mengutus jubir siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, coba pergi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salat versi siapa yang benar ini? Kita kan nggak semuanya bisa salat berjamaah dengan Rasul. Ada yang dikirim ke A, ke B, ke C. Berkata Ibnu Mas'ud, Rasul, bukankah engkau pernah bersabda, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat? Tidak semua di antara kami bisa berjamaah denganmu. Ya, sehingga kami mencontoh 4 sahabatmu itu. Apa kata Rasul? Rasul jawabannya luar biasa Pak. Ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti bintang gemintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kepada siapapun kalian mengikuti salah satu dari 4 sahabatku, ihtadaitum, kalian dapat hidayah, benar Pak. Nah itu kan perbedaan fikih itu Pak. Itu namanya perbedaan fikih Pak. Nggak disebut syiah perbedaan fikih itu Pak. Nah kita terkadang menyebut syiah sesat hanya syiah ghulat Pak. Lupa itu, yang lain tuh lupa. Kita cek dari usul buku-bukunya Ayatullah Khumaini, ketemu halaman 51 Al-Hukumatul Islamiyah. Para imam kami punya level yang lebih tinggi, bahkan level itu tidak sanggup ditempuh oleh Nabi sekalipun. Jelas itu tuh Pak, jelas banget tuh Pak. Ya. Mereka mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Ya. Nah itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Imam sholatnya duduk, makmumnya kan berdiri. Itu bisa enggak seperti itu? Dan Rasulullah pernah begitu enggak? Terima kasih. Ini penting karena saya sakit, jadi saya duduk. Suatu ketika saya ditegur istri saya, Mas, Rasulullah itu apa pernah sholat duduk? Saya jawab begini, Rasulullah ketika sakit yang keras, beliau datang ke masjid dan ngimam, tapi Sayyidina Abu Bakar disuruh berdiri di sampingnya, makmum banyak itu. Apakah itu tanda-tanda bahwa imam dengan salat duduk itu sah atau tidak? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang kriteria imam. Pertama, aqra'uhum, ya, orang yang paling baik bacaannya. Yang kedua, afqahuhum, orang yang paling paham hukum fikih, tata cara sholat dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, aqwahum, orang yang paling kuat Pak. Orang yang paling kuat. Kalau masih ada yang berdiri yang sehat ya pilih itu. Tapi bukan berarti tidak sah sholatnya, tetap sah. Ya, bagaimana kalau jamaahnya perempuannya sena semua kuat-kuat tuh. Ada cuma bapak sendirian, tetap bapak. Ya, saya kemarin dipanggil di Salihara Pak, tentang hadis Ummu Waraqah. Dimulai dari tahun 2005 tentang kasus Aminah Wadud Pak ya, yang seorang imam perempuan di Amerika yang menjadi imam. Itu hati-hati Pak, hadis Ummi Waraqah hadisnya sahih itu Pak ya. Ya, ketika itu saya bicara dengan debatnya dengan ulil Pak ya. Allah yahdihim. Ustaz, ini nih hadis Ummi Waraqah, hadis Tirmidzi, hadisnya sahih.
Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau perang Badar, kaum laki-laki ikut, anak laki-laki ikut. Yang tersisa siapa? Anak kecil dan ibu-ibu. Kata Umi Waraqah, Rasul, berikan dong kami seorang muazin. Ya, kata Rasulullah, aku akan berikan. Lalu dalam hadis itu, maka Umi Waraqah mengimami jamaah. Ya Pak ya, Umi Waraqah mengimami jamaah. Kalau yang dibaca hanya redaksinya, oh ya, ini perempuan boleh jadi imam. Ini buktinya hadis ini. Rasulullah memberikan seorang muazin, lalu Umi Waraqah mengimami sholat. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Rasul, nanti kan ketika engkau berangkat ke Badar, Masjid Nabawi kosong, nggak ada orang. Ya, kami menentukan waktu sholat nggak paham. Kalau kita kan sekarang enak Pak, punya waktu ya, punya jam dan seterusnya, punya HP yang bisa kita program ketika masuk waktu sholat dia bunyi dan seterusnya. Kalau dulu muazin itu seorang ahli kompas Pak. Jadi Bilal bin Rabah ketika mau azan zuhur, dia berdiri dulu di tengah matahari. Sudah tergelincir belum nih arah matahari Pak? Nah, untuk perempuan belum ada yang pandai, sehingga ketika Umi Waraqah, Rasul berikan kami seorang muazin. Artinya apa? Seorang muazin yang paham waktu sholat. Tetap ya, di Masjid Nabawi ada seorang muazin, lalu para ibu sholatnya di rumah. Itu maksudnya. Bukan berarti Umi Waraqah sholat di Masjid Nabawi lalu mengimami sholat, muazinnya ikut jadi makmum. Bukan itu maksudnya. Paham Pak ya? Jadi tetap muazinnya ada, para ibu sholat di rumah. Nah itu ya. Jadi sholatnya sahkah? Sah. Namun kalau ingin mengikuti fikih berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pertama aqra'uhum, yang paling baik bacaannya, yang paling baik hafalannya. Sudes juga pernah menjadi imam sholat Pak ya. Kakinya ketika itu kena asam urat ya, kalau orang Arab kena asam urat wajar Pak ya. Kalau orang Indonesia nggak kena asam urat nggak wajar sebetulnya ya. Sudes itu pernah mengimami sholat, ketika itu kakinya itu kena asam urat tuh Pak. Duduk dia Pak ya, duduk dia karena memang bagian dia, nggak ada yang berani gantiin dia. Nah itu buktinya sah, tetap sah. Cuma kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, aqra'uhum, yang paling baik bacaannya, yang paling paham fikih, kemudian aqwahum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf bagi jamaah mungkin yang masih banyak pertanyaan. Baik, berikutnya langsung saja ditutup dengan doa Ustaz. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ya. Pembahasan tentang Syiah ini bukan berarti kita ingin memutus hubungan dengan Syiah, bukan. Ya, bukan berarti kita menghilangkan silaturahim, bukan Pak. Ya, bukan. Tetap kita doakan mereka. Ya Allah, beri mereka hidayah. Bukan hanya dengan saudara kita yang Syiah, yang non Syiah pun, yang kafir pun kita doakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif kan ditolak oleh rakyat Taif, bahkan dilempari itu. Rasul dikejar-kejar sampai berlindung di kebun kurmanya milik Utbah dan Saibah. Ya, Rasul enggak marah, tapi yang marah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, aku kirimkan 2 malaikat gunung. Kalau kau mau, ya, gunung akan aku timpakan kepada bangsa Taif. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka umatku yang enggak tahu apa-apa, beri mereka hidayah. Satu lagi doanya, doa Rasul, wa akhrij min sulbihim dzurriyyatan amanu bika wa bikitabik. Ya Rabb, mungkin mereka hari ini tidak Islam, tapi saya tahu esok hari atau esok hari sampai wafatnya mereka tidak Islam, tapi saya tahu dari tulang rusuk mereka ada generasi yang lahir dari mereka yang muslim. Bisa jadi ya, kita doakan kalau gubernur belum muslim, paling tidak nanti ada Aisyah binti Basuki Cahayapurnama, ada Muhammad bin Basuki Cahayapurnama, kita doakan tuh Pak. Rasul saja doanya gitu. Kalau mereka tidak Islam hari ini, bahkan sampai wafatnya tidak Islam, siapa tahu ada generasi mereka yang Islam. Seperti siapa Pak? Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal enggak Islam, anaknya Ikrimah masuk Islam Pak, luar biasa.
Nah, Rasul enggak marah itu. Ya, Rasul enggak marah, enggak dendam. Lalu karena akhlak Rasul tersebut, ya, itu jin terpincut, Pak. Itu jin terpincut. Rasulullah ketika berlindung di kebun kurma dikejar-kejar oleh bangsa Taif, ya, lalu malamnya salat tahajud sambil menangis, itu jin lewat, Pak. Oh, ini Muhammad akhlaknya baik banget, bagus banget, tidak pernah dendam, tidak pernah benci. Dia padahal diusir, Allah ngirimkan 2 malaikat gunung untuk melempar bangsa Taif, tapi dia tidak mau, bahkan dia berdoa. Setelah sholat tahajud, Rasul didatangi oleh rombongan jin. Kata rombongan jin, ya Muhammad, persaksikan aku masuk Islam, Pak. Itu jin aja masuk Islam. Islamnya jin tersebut Allah abadikan dengan surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ya Muhammad, bacalah. Ya, ketika itu engkau sedang membaca Al-Qur'an, sedang tahajud, lewat rombongan jin dan mereka beriman kepadamu dan tidak akan mensekutukanmu karena kebaikan akhlakmu. Jin saja masuk Islam karena melihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita merangkul, Pak. Bukan berarti ya kita berhak memvonis. Kita telusuri dulu akidahnya yang benar. Ya. Kalau bisa merangkul, kenapa harus memukul, Pak, ya. Jadi maksud pengajian ini bukan kita ingin memvonis, cuma memang dalam akidah kita harus jelas. Namun kejelasan bukan berarti kita mengeluarkan orang. Ya, justru kalau bisa kita menarik orang sebanyak mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Ya Rabb, ya Allah, jaga diri kami, keluarga kami, ya Allah, dari melakukan dosa besar. Jaga diri kami, keluarga kami, ya Allah, dari akidah yang menyesatkan, ya Allah. Jaga iman kami, jaga syahadat kami sampai engkau wafatkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jaga diri ini, keluarga kami, ya Allah, dari memakan harta haram, ya Allah, yang tidak engkau ridhai. Ya Allah, tinggikan derajat kami dengan ilmu-Mu, dengan ma'rifat kepadamu, dengan ketakwaan kepadamu. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami nikmatnya ruku, nikmatnya sujud. Jadikan kami, ya Allah, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli tilawah, ahli sedekah. Ya Rabb, andaikan kau wafatkan kami, ya Allah, ketika kami sedang beribadah kepadamu, kami sedang taqarrub kepadamu. Jangan kau wafatkan kami ketika engkau sedang tidak ridha kepada kami. Kami berbuat maksiat, kau ambil kami, ya Rabb. Na'udzubika ya Rabb, na'udzubika ya Rabb minasyaitonir rajim. Allahumma bil fadli la bil adli wa bil ihsani la bil mizan wa bil rahmati la bil hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.